Anak kecil, apakah nama orang tua ini begitu menyeramkan? Hingga Anda berteriak keras ketakutan dan kaget. Kata Lin Chuyang. Lang Ye tersenyum malu. Ia menggaruk kepalanya. Lang Ye melangkah berjalan ke arah pria tua itu. Saat tiba di depan pria tua itu, Lang Ye langsung berlutut. Leluhur, maafkan aku yang muda, karena tidak mengenali Anda. Kata Lang Ye. Lin Chuyang mengerutkan dahinya. Ia menatap Lang Ye. Lang Ye mengangkat kepalanya. Saat itu ia masih dalam posisi berlutut. Leluhur, aku adalah Lang Ye, putra Lang Hou dan Lin Sisian. Kata Lang Ye. Apa? Kaget Lin Chuyang. Ia melesat dan memegang bahu Lang Ye. Anda putra Lin Sisian? Kata pria tua itu. Lang Ye menganggukkan kepalanya. Lin Chuyang menatap cerah pada anak muda itu. Namun sesaat kemudian bibirnya cemberut. Apa yang telah dilakukan oleh ibumu? Ia adalah wanita kecil yang keras kepala. Siapapun tidak berani mengganggunya. Ia adalah singa betina. Namun lihatlah, Anda sebagai putranya begini lemah. Begitulah seorang wanita. Ia tidak takut pada langit sekalipun. Namun saat menghadapi anaknya ia menjadi lemah dan lembut. Kata Lin Chuyang. Nada suaranya penuh rasa sesal. Lang Ye menunduk malu. Ia tahu, ayah dan ibunya sangat menyayanginya. Ibunya selalu baik dan ramah padanya. Ia amat dimanja. Namun ibunya akan menjadi induk singa yang menakutkan jika ia mendapat masalah dan diintimidasi oleh orang lain. Lang Ye tahu itu. Aku sangat mengasihi ibumu. Namun aku tidak pernah longgar dalam pengawasan ketika ia berlatih. Lihatlah Anda. Sepertinya ibumu si singa betina itu sangat memanjakan Anda. Dengan bakat yang Anda miliki, namun Anda sangat lemah. Sesal Lin Chuyang. Lang Ye tidak mampu berkata. Ia hanya menunduk dan malu. Leluhur, maafkan ibu. Kata Lang Ye. Hanya itu yang mampu ia ucapkan. Lin Chuyang menghela nafas. Anak kecil, aku tahu Anda berniat membela ibumu. Itu tidak perlu. Ayahmu dan ibumu adalah dua genius pada masanya. Mereka adalah bintang terang di klan Lang dan klan Lin. Saat ini Anda telah membuat malu dua orang itu. Bahkan klan Lang dan klan Lin pun mendapatkan malu yang sama. Andai dua orang tuamu lebih keras melatihmu, mana mungkin Anda selemah ini? Kata Lin Chuyang. Klan Lin sebenarnya sedikit lebih kuat dari klan lainnya. Di 10 alam bawah, semua klan dan sekte, semuanya memiliki kekuatan yang seimbang, dan mereka hanya kalah dari klan kerajaan saja. Namun di antara sekian banyak klan dan sekte, klan Lin merupakan satu-satunya klan yang memiliki kekuatan sedikit lebih kuat. Di dalam klan Lin, mereka memiliki 5 ahli di ranah semi-god, dengan 2 ahli di level 9 semi-god. Lin Chuyang adalah salah satu dari 2 ahli itu. Ia memiliki kultivasi di ranah semi-god level ke-9. Selain dia, Lin Wu, pendiri klan Lin juga memiliki kultivasi di ranah semi-god level ke-9. 3 ahli lainnya lebih lemah, hanya berada di ranah semi-god level pertama. Namun itu adalah wajar. Semua ketua dan pemimpin klan dan sekte serta wakilnya memiliki kultivasi yang sama. Namun selain pemimpin dan wakilnya, klan Lin masih memiliki satu lagi ahli, yaitu istri pemimpin klan. Ia sama dengan suaminya berada di level 1 semi-god. Jadi dengan 5 ahli kuat itu tentu klan Lin sangat disegani. Sebab yang lain hanya memiliki 3. Lin Chuyang menatap Lang Ye. Ia menghela nafas. Anak kecil, seperti yang kukatakan sebelumnya. Di rumahku, tepatnya klan Lin kita, putri dari paman dan bibimu, baru berusia 15-an. Dan mereka mampu mengalahkan Anda hanya dengan 1 pukulan. Bagaimana menurut Anda? Kata Lin Chuyang. Lang Ye menatap wajah orang tua itu. Kemudian ia tersenyum. Leluhur, aku mengerti. Anda tenang saja. Aku tidak akan menampakkan wajahku di depan mereka. Dengan demikian mereka tidak akan pernah mengalahkan aku. Kata Lang Ye. Pip Viv. Lin Chuyang mengembuskan nafas dengan kuat. Bibirnya tersenyum pahit. Kepalanya menggeleng kiri kanan. Anak kecil, apakah Anda tidak bisa berpikir sedikit lebih baik? Jika Anda hanya bisa bersembunyi dan menghindar, mau sampai kapan? Apakah Anda tidak ingin menemui kakek dan nenekmu? Kata Lin Chuyang. Lang Ye menundukkan kepalanya. Bibirnya tersenyum geli. Leluhur, bukankah jika Anda malu jika kau dikalahkan dengan 1 pukulan? Jadi, kurasa hanya itu ide terbaikku. Kata Lang Ye.
Lin Chu yang menghela nafas. Langit sungguhlah tidak adil. Ia memberi bakat pada tempat yang salah. Di antara sekian banyak keturunan klan Lin, mengapa harus Anda yang memiliki bakat terbaik? Sehebat apapun bakat Anda, tanpa motivasi, bakat itu hanya akan menjadi sampah. Ucap Lin Chuyang. Bibirnya saat itu dihiasi oleh kegetiran yang sangat pahit. Sepertinya orang tua itu mulai mengerti, bukan Lang Hou atau Lin Sisian yang tidak berguna dan tidak pandai mendidik. Tapi, masalah itu ada pada diri Lang Ye sendiri. Anak ini berbakat, namun ia seorang pemalas. Lin Chu yang mengangkat tubuh Lang Ye yang masih berlutut. Ia membiarkan pemuda itu untuk berdiri, kemudian ia menatap anak itu. Lang Ye, mutiara itu, jika berada di mulut babi, maka akan sia-sia. Kata Lin Chuyang. Leluhur, apakah Anda kira aku seekor babi? Kata Lang Ye. Lin Chu yang menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak berkata begitu. Kata Lin Chuyang. Lang Ye diam dan menatap pria tua itu. Ia mengerti, walau itu hanyalah pepatah, namun pria tua ini mengatakan itu untuknya. Lang Ye tersenyum. Ia mengelus hidungnya. Leluhur, suatu saat Anda akan melihat. Mutiara ini berada di mulut naga, bukan babi. Kata Lang Ye. Sungguhkah? Kata Lin Chu yang ia melirik Lang Ye. Lang Ye menganggukkan kepalanya. Entahlah. Aku pun berharap seperti itu, namun sepertinya mustahil. Kata Lin Chu yang ia menggelengkan kepalanya. Lang Ye menelan ludahnya, seakan-akan tenggorokannya terasa kering. Apakah seburuk itu dia, hingga leluhurnya sendiri tidak mempercayai omongannya? Lin Chu yang melirik Lang Ye. Ia tersenyum melihat bias masam di wajah pemuda itu. Anak kecil, jika hanya sekedar kata, burung pun pandai bernyanyi. Yang terpenting bukanlah kata-katanya, namun tekad di dalam diri. Tanpa tekad yang kuat, seekor ular hanya akan menjadi cacing yang lemah, tidak mungkin menjadi seekor naga. Kata Lin Chuyang. Ia menepuk bahu Lang Ye. Lang Ye tersenyum. Leluhur, saat ini aku lemah. Suatu saat, akan aku tunjukkan pada dunia, aku akan menjadi ahli sejati. Kata Lang Ye. Suaranya terlihat serius, dan di dalam getaran suaranya, sebuah tekad terasa nyata. Lin Chu yang tidak menjawab. Ia hanya tersenyum saja, menatap wajah tampan cicitnya. Ia mengerti, Lang Ye pemuda berbakat yang tersia-siakan. Ia dimanja dan hidup di era penuh kedamaian, dan semua itu membuat tekadnya menjadi nol. Tanpa motivasi, emas murni, hanya akan menjadi besi berkarat. Ke-23